Hasil pengamatan kita sebagai masyarakat terhadap capres, cawapres, caleg tentu mendapatkan 8 hal. Pertama, kita tidak boleh terpengaruh dengan kampanye vain kepura-puraan. Jangan terpesona hanya dengan melipus merdunya suara orang yang berkata-kata. Dan jangan equiver, jangan gemetar atau ketakutan dengan isu yang tidak benar. Kita tidak boleh juga ikut-ikutan beloni atau omong kosong di dalam mengecam sana-sini. Kita harus dauti berani untuk memilih yang benar. Dan kita waspada dengan ucapan enervate yang saling melemahkan. Jangan menganggap manusia itu bodacious atau luar biasa. Kita boleh mengambil epifeni, pencerahan dari baik debatnya, baik kampanyenya. Kita amati itu. 8 ini penting bagi masyarakat. Supaya kita tidak terkecoh dengan jurus-jurus silat kata mereka. Penampilan bisa menipu mata. Kita tidak boleh terkesan dengan penampilan gaya mereka, baik dalam debat. Ucapan bisa menipu telinga. Kampanye-kampanye yang mereka ini harus kita catat di hati kita. Kita tunggu hasilnya. Sifat asli watak para calon pemimpin kita doakan agar mereka tidak hanya sekedar menjadi pejabat-pejabat mulai dari head of village, kepala desa, head of district, camat, region, bupati, mayor, wali kota, gubernur, gubernur, minister, menteri, dan presiden. Kita doakan supaya mereka mampu memiliki hati nurani untuk rakyat. Debat kedua capres-wapres kita ini tentu saja harus kita analisa. Kita tidak boleh ikut-ikutan saling ikut-ikutan menjelekkan satu sama lain. Semuanya ada kelemahan, ada kelebihan. Tidak ada yang sempurna sih. Bagi yang wishy-washy atau mengalami unable to make decision, ragu-ragu untuk membuat keputusan memilih, tidak perlu golput, tetapi pilihlah di antara dua ini, antara apakah pilihan 2 atau 3 yang selama ragu-ragu, pilih yang terbaik, doakan dulu. Jangan kita ikut-ikutan golput. Kita tidak perlu coki atau belagu di dalam hal memilih atau menyukai caleg capres. Kita memang sama-sama tidak suka pemimpin yang bossy. Tapi kita juga tidak suka apabila ada orang caping atau berbohong dengan kampanye yang manis kata. Kita tidak boleh melamun atau zone out. Kita tidak boleh tersipu atau plaster dengan segala bentuk pesona mereka. Kita tidak boleh pelin-pelan atau fickle. Kita harus punya keteguhan dalam memilih. Dan tidak perlu lebay atau overacting di dalam hal berpihak atau ngepen kepada calon. Ingat, kesalahan terbesar rakyat adalah ikut-ikutan untuk terjebak di dalam berfanatisme terhadap capres, cawapres, atau calegnya. Sehingga ikut-ikutan berdosa, menjelekan atau membenci lain. Kita jangan sampai menjadi blur out atau keceplosan untuk mengucapkan kata yang tidak jelas. On purpose untuk saling membenci tidak boleh. Low feeling tidak boleh juga, jangan hilang rasa. Kita harus punya doa agar mereka nanti dimampukan Tuhan. Kita juga tidak boleh sleep call. Kita doakan agar para pejabat bring the peace, bisa membawa kedamaian. Until to the end of their governance, ya, sampai pada akhir pemerintahan mereka mampu. Setiap hari rakyat berdoa. Long story short, singkat cerita, mari kita benar-benar menjaga underhand rahasia kita pemilih. Pilihlah sesuai dengan hati nurani kita. Make sense, yang masuk akal. Dan isi visi sangat mudah untuk menentukannya apabila kita punya niat yang baik. Berdoa juga. Kita tidak boleh stubborn atau keras kepala di dalam hal berpihak fanatisme kepada capres, cawapres. Kita perlu cool, keren dalam berpolitik. Walaupun berbeda di keluarga, di teman, di grup. Tidak perlu jadi bermusuhan. Kita harus benar-benar bisa menerima siapapun nanti pemenangnya dengan senyum. Kita doakan agar rakyat kita mengalami kemajuan. Gemah ripah loh jinawi. Ku ancang-ancang square up, mulai dari sekarang berdoa. Kita tidak boleh hanya shaking head atau geleng-geleng kepala karena mengatakan, oh Anies tidak benar, Prabowo tidak benar, Ganjar tidak benar. Tidak ada manusia yang benar, hanya Tuhan yang benar. Namun diantaranya harus kita pilih. Kita harus menghargai segala bentuk perjuangan para capres, cawapres, caleg yang penting ngos-ngosan dalam kampanye. Kita boleh pilih diantaranya
Tidak ada yang sempurna, namun ada yang terbaik di antara yang tidak baik. Itu pun kita memang we may choose only one. Boleh hanya memilih salah satu. Tidak boleh mencoblos tiga-tiganya atau lebih dari satu. Kita harus go for it, perjuangkan yang benar. Think twice. Pikirkan ulang sebelum memilih dengan berdoa dulu mana yang terbaik dari Tuhan. Yang not for me, yang tidak suka ya jangan dipilih. Dan beat it. Pergilah kepada TPS tempat kita nanti ada. Dan juga kita boleh call up, membatalkan dukungan apabila mereka melanggar janji. It is not small talk, bukan basa-basi. How come? Bagaimana nanti ini ya? Supaya itu kita doakan saja. Not just by chance, tidak ada kebetulan. Pemimpin yang terpilih berasal dari Tuhan. Break elect, semangatlah untuk rakyat mendukung. Ya, agar benar-benar kita dijauhkan dari yang salah pilih. Ya, tentu saja tidak perlu harus sleep call, telepon sampai tidur. Leisure time, gunakan waktu luang dengan berdoa. Dan jika yang baik.